Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Tidak semua orang tahu tentang isi Pancasila, sehingga tidak semua orang dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila. Padahal Pancasila sering diucapkan, tetapi masih ada beberapa orang yang belum mengetahui ataupun lupa betapa pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia terdiri dari banyak pulau, dari Sabang sampai Merauke. Berbagai macam suku, ras, dan agama. Pancasila bukan hanya sekedar ideologi bangsa. Pancasila adalah pemersatu bangsa, menyatukan yang berbeda agar beriringan. Mari sama-sama kita membumikan Pancasila. Membumikan Pancasila bukan hanya sekedar hafal nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tetapi juga harus mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, pada sila pertama tertera ketuhanan yang Maha Esa. Bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa, selalu bertakwa, menjalankan ibadahnya, dan menjauhi larangannya. 2. Pada sila kedua tertera kemanusiaan yang adil dan beradab. Bisa kita terpakan dengan cara melindungi hak asasi manusia ataupun dengan cara saling menghormati, saling mencintai, serta tidak bertindak dengan semena-mena dengan orang lain. Contohnya, tidak melakukan bullying, kekerasan yang berupa fisik ataupun psikologis. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang bisa diterapkan yaitu dengan cara mengembangkan sikap saling menghargai keanekaragaman budaya, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, mengembangkan sikap bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Yang selanjutnya sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang bisa diterapkan yaitu dengan cara selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan dalam mengambil keputusan, menghargai hasil musyawarah, menjalankan hasil musyawarah dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, tidak memaksakan kehendak atau pendapat kepada orang lain, ikut serta dalam pemilihan umum, Pilpres dan Pilkada. Pada sila kelima tertera keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu cara penerapannya adalah mensejahterakan rakyat secara merata. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat tertera bahwa tujuan kemerdekaan adalah untuk mensejahterakan masyarakat umum. Tapi masih banyak desa-desa yang belum teraliri listrik. Ada juga daerah yang masih kesulitan mendapatkan air bersih dan minimnya infrastruktur darat. Maka dari itu, nilai-nilai Pancasila harus tetap dipahami dan diamalkan di tengah arus globalisasi di Indonesia. Generasi milenial menjadi objek utama yang harus didorong untuk tetap mengamalkan nilai luhur tersebut. Ini bertujuan agar Pancasila tidak tergerus oleh berbagai paham yang bisa memecah kedaulatan bangsa. Penanaman nilai Pancasila pada generasi milenial akan semakin membuat mereka pintar, memiliki sikap toleransi, kohesif, dan juga punya literasi keagamaan yang sangat baik. Pancasila adalah hayat hidup bangsa Indonesia sebagai penguatan karakter. Dengan saling memahami antara generasi muda dan generasi tua, diharapkan ada penyesuaian dengan kondisi zaman. Peran media juga cukup krusial. Kalau zaman dahulu media hanya berupa televisi, radio, surat kabar, atau majalah, tapi saat ini ada perkembangan media yang cukup besar, terutama media sosial yang memegang kunci di kalangan generasi muda. Melalui media sosial, berbagai informasi mudah didapatkan. Akan tetapi, meningkatkan rasa cinta kepada Pancasila bukanlah suatu hal yang sangat mudah. Semuanya harus dimulai dari kesadaran kita. Misalnya kita harus mampu bertanggung jawab terhadap bersikap disiplin, jujur, berjiwa patriotisme, sehingga kita bisa mengamalkan dan memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Lalu bagaimana peran mahasiswa dalam menjaga nilai-nilai Pancasila? Salah satunya yaitu
berakhlak baik, bermoral dan sopan santun dengan menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu dosen, teman-teman, sesama mahasiswa dan masyarakat. Yang kedua, mematuhi segala peraturan yang ada di kampus demi terciptanya kehidupan kampus yang lebih baik. Jangan bersikap apatis atau acuh tak acuh ataupun hanya mementingkan diri sendiri. Selanjutnya yaitu pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, mengartikan bahwa semua orang berhak memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa yaitu mendorong adanya sikap toleransi umat beragama yang sangat kuat sehingga terciptanya kehidupan yang damai dan terhindar dari segala bentuk konflik. Maka dari itu, pedoman Pancasila harus dipegang sebagai prinsip para generasi milenial. Yang nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu semangat bersatu, menghormati perbedaan, dan rela berkorban, pantang menyerah, gotong royong, patriotisme, nasionalisme, optimisme, harga diri, kebersamaan, dan percaya pada diri sendiri. Mungkin cukupan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.